Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, kita beranggotakan kelompok ya. Ada Setio Filiandri, Eka Nurul Fausia, Atik Nur Hidayati, Andian Firmansyah, dan Dery Saputra. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi berbasis web, yaitu manajemen tugas ya. eh, yang terhormat juga Bapak dosen pengampu Bayu Rizky Pratama, Eskom MPD. Untuk pertama kita pengenalan untuk sebuah aplikasinya yang bernama manajemen tugas ya, yang berbasis Laravel Framework yang menggunakan PHP ya untuk atau Laravel, dan Blade Template, Bootstrap, dan MySQL untuk database-nya. Di sini ada daftar list ya. Untuk struktur presentasi nanti ada pendahuluan dan tujuan aplikasi ya, ada text stack dan arsitektur, ada struktur folder dan MVC, ada database dan migrate, ada model inclusion RM, dan ada juga controller business logic dan routing routes WPHP, ada Blade views and UI, ada alur kerja aplikasi flow, dan cara menjalankan aplikasinya. Mungkin ini untuk daftar isi ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tio. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, aplikasi manajemen tugas merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas secara lebih terstruktur. Seringkali mahasiswa atau pelajar memiliki banyak tugas dengan batas waktu yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu mencatat, memantau, serta mengingatkan progres penyelesaian tugas. Nah, oleh karena itu, kami membangun sebuah aplikasi menggunakan framework Laravel yang menerapkan konsep MVC atau Model View Controller, sehingga struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir. Selanjutnya, untuk tujuan dari aplikasi. Tujuan dari aplikasi ini adalah menyediakan fitur CRUD, yaitu create, write, update, dan delete, sehingga pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, maupun menghapus data tugas dengan mudah. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur autentikasi pengguna, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengelola data tugasnya sendiri. Selanjutnya ke target pengguna. Nah, di sini targetnya yaitu mahasiswa, pelajar maupun pengguna umum yang ingin mengelola data tugas secara digital melalui aplikasi berbasis web. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Pri. Baik, terima kasih. Saya lanjut untuk di sini ada test stack and arsitektur ya. Teknologi yang kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web ya, ada PHP 8+, bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membangun logika aplikasi yang untuk logika ini kita menggunakan PHP 8+ ya. Selanjutnya ada Laravel untuk frameworknya ya, PHP berbasis MVC ya, yang digunakan untuk routing, autentikasi, ORM, login, dan pengelolaan request ya. Ada juga MySQL yang kita gunakan sebagai database relasional untuk menyimpan data ya, pengguna dan data tugas. Jadi untuk database-nya kita menggunakan MySQL. Selanjutnya ada Blade Template Engine Laravel ya, untuk membangun tampilan antar muka atau view-nya. Kita menggunakan Blade. Selanjutnya ada Bootstrap 5 framework CSS untuk membangun antar muka yang responsif dan modern. Ada juga Fake Build Tool yang digunakan Laravel untuk mengelola aset CSS dan JavaScript selama proses pengembangan ini. Selanjutnya adalah struktur folder MVC-nya ya, pola arsitektur model view controller-nya ya. Jadi di sini ada sebuah struktur folder MVC ya, ada controller, ada model, ada view. Di sini juga ada database juga, ada create, edit, index, dashboard. Di sini untuk urutannya ada routers atau web PHP ya.
terus task controller PHP, ada task PHP dan blade view ya, index, create, and edit. Selanjutnya ada database dan migrate ya. Skema tabel menggunakan Laravel migrates ya. Di sini ada user ID, ada string title, ada string cost, data deadline, text description. Ini ya teman-teman. Dalam aplikasi yang kami bangun, database digunakan menyimpan seluruh informasi yang mengenai tugas yang dimiliki oleh setiap pengguna ya. Laravel menyediakan fitur migrate itu sebagai mekanisme untuk membangun struktur database. Pada project ini kami membuat tabel utama bernama task. Di sini ada task ya. Tabel tersebut memiliki beberapa file yaitu user ID yang kita buat sebagai forage key yang membangun data tugas dengan pengguna ya. Kemudian title sebagai judul. Di sini ada string title untuk judulnya ya, judul tugas. Terus course untuk mata kuliah. Ada deadline, description status, serta create add dan update add yang dibuat secara otomatis oleh Laravel. Selanjutnya ada task PHP model yang akan dilanjut oleh Mbak Atik Nur Hidayati. Silakan Mbak Atik. Terima kasih Mas Tio. Selanjutnya ada bagian model dan tas PHP. Pada bagian ini yang kita gunakan adalah model tas PHP. Model ini berfungsi sebagai representasi dari tabel tas yang terdapat pada database. Laravel menggunakan Eloquent ORM, sehingga proses pengambilan maupun penyimpanan data dapat dilakukan melalui model tanpa harus menulis query SQL secara langsung. Pada bagian pertama terdapat proxetted label. Properti ini digunakan untuk menentukan atribut mana saja yang boleh diisi menggunakan mesh assignment. Pada proyek kami, atribut tersebut meliputi user ID, title, course, deadline, description, dan status. Selanjutnya di bagian bawah terdapat method. Metode ini menunjukkan bahwa setiap data tugas dimiliki oleh satu pengguna. Melalui relasi tersebut, Laravel dapat mengetahui hubungan antara tabel task dan tabel user. Dengan menggunakan model, proses pengambilan maupun penyimpanan data menjadi lebih sederhana karena seluruh interaksi dengan database dilakukan melalui Eloquent ORM. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan ke Mbak Eka. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai task controller.php. Nah, controller merupakan pusat logika bisnis pada aplikasi. Seluruh proses seperti menampilkan data, menyimpan data, mengubah data, hingga menghapus data dikendalikan melalui file task controller.php. Nah, di sini ada bagian method index ya, yang digunakan untuk menampilkan seluruh data tugas milik pengguna yang sedang login. Selain mengambil data tugas, metode ini juga menangani proses pencarian berdasarkan judul maupun mata kuliah, serta menghitung jumlah tugas yang selesai, dan presentasi progres yang nantinya ditampilkan pada dashboard. Selanjutnya ada metode store ya, yang digunakan untuk menyimpan data tugas baru. Sebelum data disimpan, Laravel melakukan proses validasi sehingga data yang masuk ke database sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada metode update yang digunakan untuk memperbarui data tugas apabila pengguna melakukan perubahan. Dan selanjutnya ada metode destroy yang digunakan untuk menghapus data tugas dari database. Selain metode untuk aplikasi web, pada controller ini juga tersedia beberapa endpoint API seperti API Index, API Store, API Update, dan API Destroy yang dapat digunakan apabila aplikasi nantinya diintegrasikan dengan platform lain. Nah, controller inilah yang menjadi penghubung antara model dengan blade view sehingga seluruh proses CRUD dapat berjalan dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andrian Firmansyah.
Terima kasih, Saudari Eka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai routing. Routing merupakan bagian yang menghubungkan URL yang diakses pengguna dengan metode yang terdapat pada controller. Routes. Pada proyek ini, kami mendefinisikan route secara manual menggunakan get, post, put, dan delete. Sebagai contoh, route get digunakan untuk memanggil metode index sehingga daftar tugas dapat ditampilkan. Untuk route post digunakan untuk menyimpan data baru melalui metode store. Kemudian route put digunakan untuk memperbarui data sedangkan route delete digunakan untuk menghapus data tugas. Selain itu, terdapat middleware out yang memastikan hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses halaman manajemen tugas. Dan adanya routing, setiap permintaan dari pengguna dapat diarahkan ke fungsi yang tempat pada controller. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dery Saputra untuk menjelaskan Blade View dan tampilan antarmuka. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Blade View dan Bootstrap yang digunakan pada aplikasi ini. Blade merupakan template engine bawaan Laravel yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka aplikasi. Kita buka ke Xcode-nya, masuk ke codingan, terus masuk ke resource. Di sini ada index.blade.php. Pada bagian awal terdapat sintak extend layout.aplikasi atau app yang digunakan untuk menggunakan layout utama aplikasi. Kemudian terdapat section konten yang digunakan untuk mendefinisikan isi halaman. Data yang dikirimkan dari controller kemudian ditampilkan menggunakan sintaks kurung ya, tanda kurung. Misalnya untuk menampilkan nama pengguna, judul tugas maupun progres penyelesaian tugas. Selain itu digunakan directive ORLC untuk menampilkan daftar tugas dan menangani kondisi apabila data masih kosong. Pada setiap form juga digunakan CSRF sebagai pelindungan terhadap serangan CRSF, sedangkan metode delete digunakan agar form dapat mengirimkan request delete saat menghapus data. Untuk tampilan antarmuka kami menggunakan Bootstrap 5 sehingga halaman menjadi lebih responsif dengan memanfaatkan komponen seperti chart, table, button, progress bar, serta form. Demikian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mas Dedi. Ya, di sini juga ada alur kerja aplikasi ya. Yang pertama adalah user ya buka URL, terus root web PHP, ke controller method, lanjut ke model login dan masuk ke database MySQL dan create view ya. Browser ya. Di sini ada tambah tugas, hapus tugas, edit tugas, dan lihat semuanya ya. Cara menjalankan aplikasi Project Laravel ini mungkin kita langsung aja ke projectnya ya. Nah, apakah udah tampil ini untuk projectnya teman-teman? Sudah. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk tampilan utama ada login ya, di sini adalah tampilan login, ada tugas dan kelola tugas kuliahmu dengan lebih terorganisir ya. Di sini ada bisa input email, password, terus di sini juga ada daftar ya atau register ya. Bisa disesuaikan ya untuk nama lengkapnya. Nanti nama lengkap ini masuk ke dalam aplikasi di dashboardnya ya. Untuk di sini juga ada email, ada password, terus konfirmasi password ya. Kita mungkin langsung aja ke login karena kita sudah buat akunnya ya. Kita login aja. Nah, ini tampilannya kita bisa langsung masuk ke dashboardnya ya. Nah, di sini ada ucapan selamat ya, halo Steovilian. Jadi ini contohnya yang tadi saat kita register itu nanti nama itu masuk ke sini. Jadi harus disesuaikan juga ya. Di sini juga ada progres tugas ya. Ini untuk progres tugas ini sesuai dengan apa yang udah kita input di sini untuk tugasnya ya. Ini 88% karena masih ada satu tugas yang belum diselesaikan ya.
Di sini ada total tugas, ini semua total tugas di sini ada 8, pending 1 dan selesai 7. Jadi kita tahu mana tugas yang belum selesai dan belum ya. Jadi ini ada daftar tugas juga, ini semua data tugas yang kita input nantinya. Di sini juga ada cari tugas ya, yang dimana ketika kita cari akan muncul sesuai apa yang kita cari di sini ya, sesuai judulnya. Nah, kita langsung aja ke tambah tugas ya, contohnya ya. Kita bisa input judul tugasnya yaitu di sini juga ada deadline ya. Ada deadline di sini bisa kita isikan mungkin 1 hari, 2 hari sesuai deadline-nya ya. Untuk deskripsi di sini itu opsional ya, bisa diisi atau tidak ya. Kita isi aja. Lalu kita simpan. Nah, otomatis akan keluar di sini ya, dan statusnya pending ya, karena kita baru input ya. Untuk judulnya Larval API tadi, mata kuliah web programming ya, deadline 1 hari tadi ya, karena kita mengisi 1 hari dan statusnya itu pending. Ketika kita aksikan edit ya, di sini ada edit tugas ya, bisa ganti judul juga, mata kuliah juga bisa diganti, deadline juga bisa ya. Untuk pendingnya ini yang paling kita sesuaikan ya, karena ketika kita sudah mengerjakan tugas kita bisa selesaikan, jadi kita bisa update tugasnya ya. Dan di sini selesai dan masih ada sisa 1 hari lagi dan itu aman, dan 0 hari lagi itu hari ini ya, jadi ini ya, kalau ini terlambat ya, karena pada saat kita input selesainya itu melewati deadline-nya ya. Dan ini ada terlambat juga pending ya, kita edit umpamanya kita mau jadiin selesai update tugas. Nah, di sini akan progres tugasnya itu 100% ya, karena total tugasnya ada 9, yang pending kita nggak ada, udah selesai dan selesai tugasnya. Jadi seperti itu ya untuk aplikasi manajemen tugas ya, kita bisa memantau beberapa tugas yang bisa kita kerjakan, mana yang sudah dan mana yang belum, kita akan terlihat di sini. Dan untuk yang sangat membantu itu progres tugas ya, ini sudah 100%, berarti tugas kita udah selesai untuk beberapa hari ini ya, karena kita belum input lagi ya. Jadi itu untuk aplikasi manajemen tugasnya ya. Di sini juga ada logout ya, kita bisa logout di sini teman-teman. Nah, ini kalau kita logout langsung otomatis ke login ya. Jadi kita bisa ganti akun juga, bisa ganti-ganti lah untuk akunnya. Jadi bisa beberapa akun. Ya, berarti seperti itu ya untuk tampilan aplikasi dan cara kerja aplikasi manajemen tugas kuliah ya. Untuk saat ini aplikasi ini berjalan dengan lancar ya, dan tidak terdapat error sama sekali karena kita udah kerjakan bersama-sama di kelompok kita ya. Semoga aplikasi ini bermanfaat ya ke depannya buat kita juga. Untuk presentasi kita kali ini mungkin cukup sekian ya, karena kita udah jelaskan semuanya. Terima kasih ya, apabila ada salah tutur kata dan ucapan, saya Setio Andri mewakili teman-teman memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.